Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya akan menyampaikan materi kuliah ketujuh untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, disingkat AUPB. Baik, mengawali kuliah pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan latar belakang terlebih dahulu dari asas-asas umum pemerintahan yang baik ya. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa eh, seperti yang pernah saya sampaikan dalam beberapa kuliah sebelumnya bahwa terdapat pergeseran konsepsi ya dari nahwah terstat, yaitu negara penjaga malam, sebuah konsep negara sebelum munculnya negara modern di abad ke khususnya di abad ke-20 ya, atau akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Jadi Nahdlatul ini adalah the Night Watchman State, negara penjaga malam. Sesuai dengan namanya, negara ini hanya mengurusi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keamanan, pertahanan, dan peradilan. Di luar itu, misalnya masalah-masalah sosial, masalah-masalah apa namanya ekonomi itu tidak menjadi tanggung jawab negara secara khusus. Nah, tetapi setelah terjadinya eh, beberapa apa namanya gejolak politik ya di khususnya di Eropa, di mana eh, seperti peperangan ataupun konflik-konflik yang lain, lalu hasil dari peperangan dan konflik itu menimbulkan dampak yang besar terhadap kehidupan sosial manusia di beberapa negara, maka akhirnya mulai tersadarkan bahwa nahwah terstat ini tidak bisa lagi dipertahankan. Maka muncullah konsep welfare state, negara kesejahteraan. Nah, jadi di dalam nahwah terstat itu berlaku stats on holding atau pembatasan negara dan pemerintah dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, karena itu, dengan konsep baru welfare state, pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum atau yang disebut dengan Besturzo. Jadi pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan campur tangan atau staatbemoenis, intervensi dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Republik Indonesia yang didirikan oleh pendiri negara kita sejak awal memang didesain sebagai negara kesejahteraan, welfare state. Kita bisa lihat misalnya di eh, alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap tanah dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, melalui ketentuan ini di dalam Mukadimah atau pembukaan UUD 45, kita bisa tegaskan bahwa Indonesia ini didesain sebagai negara welfare state. Bahkan di beberapa pasal batang tubuh UUD 45 juga disebut kesejahteraan ya beberapa kali. Nah, kembali ke hal yang menjadi pokok bahasan dalam kuliah kita kali ini yaitu adalah AUPB. Nah, AUPB ini memiliki beberapa latar belakang ya. Pertama, bahwa negara kesejahteraan itu mengizinkan adanya campur tangan pemerintah dalam kehidupan warga negara, tetapi campur tangan tadi tentunya itu harus ada dasar hukumnya. Ya, maka harus ada dasar peraturan perundang-undangan. Nah, seperti diketahui di dalam hukum administrasi negara itu dikenal adanya asas legalitas. Asas legalitas itu rumusannya adalah wet, matak, het,
van het bestuur. Pemerintahan berdasarkan atas undang-undang. Seperti itu ya. Jadi segala hal yang dilakukan oleh pemerintah itu harus ada dasar hukumnya yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, namun demikian, asas legalitas ini memiliki keterbatasan dan kekurangan. Jadi, setiap peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan itu pasti ada cacat di dalamnya, ada ketidaksempurnaan, ada kekurang maksimalan. Sebaik apapun sebuah peraturan perundang-undangan, maka begitu diundangkan, ya ada saja yang kurang. Nah, maka walaupun asas legalitas itu menjadi hal yang paling utama di dalam hukum administrasi negara, tetapi pemerintah itu diberi kewenangan yang di dalam bahasa Jerman disebut dengan Vrijheidshermessen, atau orang Prancis bilang pouvoir discrétionnaire, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan discretionary power. Apa itu discretionary power? Yaitu adalah kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan sosial. Jadi, dengan Vrijheidshermessen ini, negara menjadi memiliki sarana untuk memberikan ruang bergerak bagi pejabat untuk melakukan tindakan tanpa harus sepenuhnya terikat pada undang-undang. Jadi, ada kalanya eh, kalau kita hanya mendasarkan diri kepada peraturan perundang-undangan saja, kadang-kadang ada hal yang tidak secara eksplisit diatur. Tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan administrasi negara, kadang-kadang hal ini dibutuhkan. Nah, kalau hanya terpaku pada asas legalitas saja, maka eh, administrasi negara tidak bisa berbuat banyak. Padahal karakteristik dari welfare state itu adalah pemerintah diberi kewenangan untuk intervensi. Nah, karena itu, dalam kondisi semacam ini, sepanjang tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan, maka ruang diskresi, ruang Vrijheidshermessen, kebijakan bebas, itu dimungkinkan dalam hukum administrasi negara. Nah, meskipun demikian, ya, Vrijheidshermessen atau discretionary power itu membuka peluang terjadinya benturan kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat. Jadi karena itu perlu ada pembatasan-pembatasan. Nah, salah satu pembatasannya itu adalah diperlukan adanya akuntabilitas publik. Jadi eh, semua kegiatan administrasi negara yang merupakan hasil dari Vrijheidshermessen atau diskresi atau kewenangan diskresi itu harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, salah satu bentuk akuntabilitas publiknya itu adalah ada kontrol dari sebuah lembaga peradilan. Dalam hal ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat melawan pemerintah. Nah, salah satu tolok ukur, alat ukur, atau parameter untuk menilai apakah tindakan pemerintah itu sejalan dengan negara hukum atau tidak adalah dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka pada titik inilah kita temukan adanya urgensi dari pembahasan AUPB dalam bidang hukum administrasi negara. Nah, pertanyaannya kemudian adalah dari mana ini istilah AUPB ini muncul? Ya, nah seperti diketahui ada banyak konsep hukum yang kita turunkan, kita wariskan dari Belanda. Nah, tidak terkecuali asas-asas umum pemerintahan yang baik ini. Jadi di Belanda ada istilah Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Ya, kata Beginselen ini yang merupakan jamak dari Beginsel itu diterjemahkan secara berbeda-beda. Misalnya ada dua kelompok setidaknya ya.
Kelompok pertama itu ada Soeharjo dan Jenderal Hussein Husumahatmaja menerjemahkan kata Bahinsel menjadi dasar. Dasar-dasar ya karena jamak. Sementara mayoritas ahli yang lain menerjemahkan kata Bahinselen menjadi asas-asas. Ya, tapi dua hal ini menurut saya ya harus dimaknai sebagai hal yang sama ya. Dasar-dasar maupun asas-asas itu kita maknai sebagai hal yang tidak berbeda. Lalu yang kedua, arti dari Beherlek itu juga ada dua kelompok. Ya, kelompok pertama ini ada Indro Harto, Amrah Muslimin, Paulus Effendi Lautulung, dan Mohsan. Itu menerjemahkannya ya kata Beherlek menjadi yang baik. Pada sisi lain, Ateng Safrudin, Syahran Bassah, Filipus M. Hajon, Laica Marzuki, Bayagir Manan, itu menerjemahkan kata Beherlek menjadi yang layak. Nah, tetapi undang-undang kita yang mengatur materi muatan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik itu sudah menetapkan bahwa istilah yang kita pakai itu adalah yang baik ya. Jadi dengan demikian bihurlek itu diartikan dengan yang baik, bukan yang layak. Baik. Nah, sekarang pengertian dari AUPB ini apa? Ya, di dalam hukum administrasi negara, yaitu adalah asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, terhormat, dan bebas dari kezaliman, bebas dari pelanggaran peraturan, bebas dari tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tentunya bebas dari tindakan sewenang-wenang. Jadi melalui penjelasan ini dapat dimengerti bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik ini dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Agar terhindar dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela dari sebuah pelayanan publik yang disediakan oleh administrasi pemerintahan. Nah, lebih khusus lagi, hukum positif kita saat ini mengatur tentang AUPB itu di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kita lihat di pasal 1, ya, AUPB itu didefinisikan sebagai prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, AUPB ini tentunya merupakan prinsip yang dengan prinsip ini digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan ya dalam menerbitkan keputusan dan atau tindakan. Jadi dengan demikian sangat penting keberadaan AUPB ini dalam hukum administrasi negara. Nah, AUPB ini merupakan konsep terbuka atau open begrip ya kalau orang Belanda bilang, yaitu eh, bahwa AUPB ini akan terus berkembang, ya, evolving, dan disesuaikan dengan ruang dan waktu di mana konsep itu berada. Maka tidak heran dari waktu ke waktu atau dari negara ke negara, konsep AUPB ini tidak selalu seragam satu sama lain, ya. Bisa jadi berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya, karena itu eh, bisa dipahami kalau kemudian AUPB ini dipraktikkan secara berbeda-beda karena setiap masyarakat itu memiliki cara pandang tersendiri terkait dengan asas-asas yang menjadi prinsip atau acuan dalam penggunaan wewenang ya yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan. Oke, nah ini ada pendapat dari Jazim Hamidi mengenai pengertian AUPB. Jadi yang pertama, AUPB ini merupakan nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Jadi eh, dengan adanya AUPB, maka itu sebenarnya merupakan aktualisasi dari nilai etik yang berkembang
ketika wewenang yang ada pada pejabat pemerintahan itu akan dilaksanakan atau dijalankan. Maka kalau nilai-nilai etik yang ada di dalam AUPB ini tidak dipakai dalam pengertian dikesampingkan, maka tindakan itu menjadi tidak etik, ya, tindakan yang tidak etis. Yang kedua, AUPB ini berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, ya. Setiap pejabat administrasi negara itu dalam menjalankan wewenang eh, yang ada padanya itu harus berpegang pada AUPB ini. Sementara bagi hakim eh, administrasi yang ada di Peradilan Tata Usaha Negara, AUPB ini bisa menjadi alat uji, menjadi batu uji, menjadi parameter yang bisa menguji keabsahan keputusan dan atau tindakan pejabat administrasi. Dalam rangka apa? Menilai tindakan administrasi negara, gitu ya. Dan juga bagi penggugat, AUPB ini bisa dijadikan sebagai dasar pengajuan gugatan. Ya, seperti diketahui, saya kira dalam waktu 10 tahun terakhir ini, setelah berlakunya Undang-Undang AP, eh, lembaga pemerintahan banyak dikalahkan oleh PT UN, ya, dan itu yang dijadikan dasar adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah asas kecermatan. Jadi pengalaman saya di PT UN, beberapa kali pemerintahan itu dikalahkan, ya, oleh hakim di PT UN karena dianggap melanggar AUPB. Salah satunya adalah asas kecermatan, asas yang sering dipakai oleh penggugat sebagai dalil, ya, atau dasar pengajuan gugatan. Yang ketiga, pengertian AUPB ini sebagai apa? Asas yang tidak tertulis, memang masih abstrak dan tentunya dapat digali dalam praktik kehidupan masyarakat. Jadi tidak seperti peraturan perundang-undangan yang lebih konkret, lebih terukur. AUPB ini kan sifatnya abstrak. Karena abstrak maka ukurannya cenderung agak lebar, luas, dan karena itu kadang-kadang menimbulkan ketidakpastian. Tetapi sesungguhnya ini menurut saya bagus sekali, ya, dengan adanya AUPB, dan ketika ini kemudian sudah menjadi asas yang diikuti dengan luas oleh administrasi pemerintahan kita, maka administrasi pemerintahan itu akan jauh lebih prudent, lebih berhati-hati dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya dan juga wewenangnya sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ini. Yang keempat, AUPB ini eh, sebagian asas yang lain ini sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum. Jadi saya sering katakan bahwa sebenarnya kalau yang disebut asas itu, ya, pada mulanya itu tidak dimaktubkan dalam peraturan perundang-undangan. Karena asas ini sebenarnya makomnya, gitu ya, itu lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan. Asas itu jauh lebih tinggi, lebih adiluhung dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tetapi untuk kepentingan kesatuan pemahaman, kesatuan rujukan, dan lebih mudah untuk diikuti, dan lebih ada kepastian hukum, maka biasanya asas itu dicantumkan di dalam peraturan perundang-undangan, gitu ya. Tapi pada mulanya asas itu dia adanya di luar peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang saya akan bahas kedudukan AUPB dalam sistem hukum. Sekali lagi, AUPB itu sebenarnya adalah hukum yang tidak tertulis pada mulanya sebelum dimaktubkan dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu tidak heran kalau misalnya Filipus M. Hajon itu memandang bahwa AUPB itu sebagai norma hukum tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah.
ya, karena memang pada mulanya tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, ya. Pada mulanya seperti itu. Walaupun ya kemudian dalam perkembangannya asas-asas tadi seperti yang saya sebutkan itu biasanya dimaksudkan, dimaktubkan di dalam peraturan perundang-undangan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Biasanya kalau memang dimasukkan dia akan ada di bab-bab awal ya atau di pasal-pasal awal dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, meskipun demikian, menyamakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan norma hukum yang tidak tertulis itu memang bisa menimbulkan kesalahpahaman ya. Jadi kalau asas ini kan sesungguhnya merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak. Eh, ya, kemudian ide dan konsep dan tidak mempunyai sanksi pada mulanya. Ya, tetapi kita tahu ya kemudian asas ini lalu eh, di sekali lagi dimaktubkan di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, biasanya karena itu sebagai pembandingnya adalah norma. Kalau norma ini kan aturan yang konkret, penjabaran dari ide dan mempunyai sanksi. Karena itu, AUPB ini merupakan asas hukum yang bahannya digali dan ditemukan dari unsur sosial atau moral. Jadi dia itu sifatnya didorong oleh kehidupan sosiologis masyarakat dan juga dorongan moral dari hati nurani. Gitu. Jadi sumbernya bisa dari masyarakat atau dari hati nurani manusia. Karena itu tidak heran kalau kemudian bisa jadi beda-beda antara negara satu dengan negara yang lain mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik ini. Nah, lalu saya akan menyampaikan fungsi dan arti penting dari AUPB ya. Bagi administrasi negara, AUPB ini memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar, atau tidak jelas. Jadi, kadangkala sebuah norma itu ada yang disebut dengan norma yang samar, fahu norman. Jadi kita jangan berasumsi bahwa setiap peraturan perundang-undangan itu apa, secara alami lalu memiliki kejelasan rumusan yang memadai. Tidak selalu seperti itu. Ada kalanya peraturan perundang-undangan itu tidak jelas, menimbulkan multitafsir karena mengandung norma-norma yang ambivalen, norma-norma yang bisa ditafsirkan lebih dari satu, begitu ya, atau bahkan diam atau tidak mengatur terhadap peristiwa-peristiwa hukum tertentu. Nah, maka dalam hal dihadapkan persoalan seperti ini, administrasi negara itu bisa berpegangan pada AUPB untuk memberikan tafsir terhadap peraturan perundang-undangan yang mengandung norma yang samar tadi. Lalu yang kedua bagi warga masyarakat, khususnya bagi pencari keadilan atau justitiabelen, AUPB ini dapat digunakan sebagai dasar gugatan seperti yang saya singgung di atas tadi ya. Jadi dasar gugatan bagi warga masyarakat yang merasa dirugikan atas terbitnya keputusan dan atau tindakan administrasi negara, dia bisa mendasarkan eh, asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar untuk menggugat. Lalu bagi hakim petun, AUPB ini dapat digunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tun. Jadi, hakim pun juga terbantu dengan adanya AUPB ini. Misalnya, ada keputusan tata usaha negara atau tindakan tata usaha negara yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara. Mungkin tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, tidak ada eh, kewajiban yang tidak ditunaikan, tidak ada larangan yang dilakukan, misalnya, artinya berarti memenuhi
prinsip lawfulness, ya, keabsahannya terjaga misalnya. Tetapi belum tentu yang sesuai peraturan perundang-undangan lalu tidak bisa dibatalkan. Bisa jadi dibatalkan karena ada alasan pelanggaran terhadap AUPB. Seperti yang saya singgung contohnya tadi ya, misalnya kalau administrasi negara itu melanggar asas kecermatan yang ada dalam AUPB. Kemudian bagi anggota legislatif, ya misalnya anggota DPR, AUPB itu berguna dalam merancang suatu undang-undang. Merancang suatu undang-undang mungkin bagi eh, white haver, pembentuk undang-undang, misalnya DPR dan Presiden, mungkin mereka punya keleluasaan dalam merancang suatu undang-undang. Tetapi supaya undang-undang yang dihasilkan tadi eh, lebih baik, tidak sekedar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya kalau undang-undang berarti tidak bertentangan dengan konstitusi, maka gunakan AUPB ini untuk menjaga bahwa produk undang-undang yang dihasilkan itu sifatnya akseptabel, bisa diterima menurut penalaran yang wajar, juga tidak mengandung norma-norma yang eh, bertentangan, norma-norma yang mengekang kehidupan masyarakat yang demokratis, ya, apalagi kita ini sudah menghabiskan diri sebagai negara hukum yang demokratis, demokratische Rechtsstaat atau konstitusional demokrasi. Nah, kalau kita lihat lini masa perkembangan AUPB di Indonesia, kita bisa melihat setidaknya dalam 7 gelombang, gitu ya. Gelombang yang pertama itu eh, tahun 1986, yaitu ketika diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu tahun 99 itu ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga di tahun 2004 itu ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang PTUN. Ya, ini Undang-Undang PTUN yang kedua. Lalu di tahun 2008 itu ada Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Eh, itu apa namanya, em, langkah selanjutnya ya, di dalamnya itu ada AUPB yang cukup komprehensif. Kemudian yang pada tahun 2009 itu ada Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang PTUN. Ini juga ada AUPB. Lalu di tahun 2014 itu ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini juga ada ya asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan kemudian disusul tahun 2014 itu ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang kemudian semakin mengukuhkan adanya AUPB. Nah, kalau kita lihat satu persatu perkembangan AUPB di Indonesia ini, maka eh, kita bisa jelaskan sebagai berikut ya. Selama berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 86, AUPB itu sifatnya hanya sebagai prinsip yang tidak tertulis saja. Diakui tapi tidak tertulis. Lalu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, AUPB itu menjadi norma hukum yang tertulis karena dimaktubkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Nah, setelah berlakunya Undang-Undang AP, kedudukan AUPB sebagai norma hukum yang mengikat itu semakin kuat, ya. Malah di dalamnya terdapat 16 pasal yang mengatur tentang AUPB. Nah, saya sering sebut ya, AUPB di dalam Undang-Undang AP itu sebenarnya ada 8 plus gitu. Nah, 8 plus itu apa saja? Saya jelaskan satu persatu ya. Pertama, macam-macam AUPB dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
itu asas yang pertama adalah asas kepastian hukum. Pengertian dari asas kepastian hukum itu adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, seperti diketahui ya bahwa eh, kalau administrasi pemerintahan itu diselenggarakan dengan mengacu pada asas kepastian hukum, maka akan terjaga eh, bahwa tindakannya itu selalu selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu sesuai dengan nilai-nilai kepatutan, sesuai dengan keajegan atau konsistensi, dan tentunya juga di dalamnya ada keadilan. Lalu yang kedua adalah asas kemanfaatan. Di dalam asas kemanfaatan ini diberi pengertian bahwa setiap eh, apa namanya eh, pejabat badan dan atau pejabat pemerintahan itu harus memperhatikan manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara beberapa kepentingan. Jadi kita tahu bahwa kepentingan di dalam kehidupan bernegara itu kan banyak sekali ya. Nah, para pejabat administrasi negara itu harus menyeimbangkan antar berbagai kepentingan. Antar berbagai kepentingan itu antara siapa saja, misalnya kepentingan individu dengan individu yang lain, individu dengan masyarakat, warga masyarakat dengan masyarakat asing, kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain, pemerintah dengan warga masyarakat, generasi sekarang dengan generasi mendatang, manusia dan ekosistemnya, bahkan antara pria dan wanita. Nah, sebagai contoh begini ya, kalau Indonesia ini adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup baik, nah sumber daya alam tadi boleh dieksploitasi, boleh dieksplorasi. Nah, negara itu bisa memiliki instrumen namanya perizinan atau konsesi yang diberikan misalnya oleh negara kepada perusahaan tambang. Nah, pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ketika mau memberikan konsesi atau perizinan tidak boleh serampangan. Harus memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dengan generasi mendatang. Kalau kita kaya akan tambang mineral dan batu bara, kemudian timah, kemudian nikel, eh, emas, kemudian minyak dan gas bumi, dan seterusnya, tidak boleh di overeksploitasi, dieksploitasi secara berlebihan, sehingga kita tidak menyisakan apapun untuk generasi mendatang. Nah, tentunya perizinan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus memperhitungkan aspek-aspek ini, gitu ya. Yang ketiga, asas ketidakberpihakan. Ini diberi pengertian bahwa eh, asas yang mewajibkan badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Jadi kepentingan para pihak itu harus dilihat secara komprehensif. Tidak boleh hanya satu pihak saja yang diperhitungkan. Dan tentunya juga tidak boleh ada diskriminasi, ya, diskriminasi yang didasarkan pada ras, pada etnik, pada gender, pada agama, ya, itu tidak diperkenankan. Kalau itu dilanggar, maka berarti melanggar AUPB dengan resiko tadi, ya, bisa dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu yang keempat adalah asas kecermatan. Nah, ini asas yang sebelakangan sering dipakai oleh hakim-hakim PT UN dan juga para penggugat ya. Ini seringkali dijadikan sebagai dalil, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan itu harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan.
Jadi kecermatan ini penting, ya. Tidak boleh sebuah keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat badan atau pejabat tata usaha negara itu didasarkan pada informasi dan dokumen yang tidak lengkap. Bila demikian halnya, maka berarti telah bertentangan dengan asas kecermatan. Nah, kecermatan ini tentunya berbagai macam hal ya. Kalau misalnya itu dilanggar dan kemudian mengakibatkan adanya kesalahan dalam objeknya, maka bisa disebut sebagai error in objecto. Ya, misalnya salah dalam hal objeknya. Misalnya kalau objeknya itu tanah, mau disertifikatkan hak milik oleh BPN, tetapi salah misalnya karena tidak cermat, maka itu error in objecto. Bisa juga error yang berkenaan dengan subjeknya. Kita sebut sebagai error in subjecto. Salah orangnya. Misalnya seharusnya yang punya hak adalah si A, tetapi diberikan kepada si B. Yang berikutnya, yang kelima adalah asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Jadi asas ini mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan atau tidak mencampur adukkan kewenangan. Walhasil tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan. Karena kalau disalahgunakan kewenangan itu, maka itu menjadi eh, bertentangan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kemudian yang keenam adalah keterbukaan, yaitu asas yang eh, menyatakan bahwa eh, melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Jadi keterbukaan ini istilah lainnya transparansi ya. Jadi karena itu akses dan informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif itu harus dibuka seluas-luasnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang ketujuh adalah asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Jadi seluruh keputusan dan atau tindakan dari pejabat tata usaha negara itu harus berperspektif atau berwawasan kepentingan umum. Tidak boleh untuk kepentingan golongan, kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pribadi. Itu harus dijauhkan. Lalu yang kedelapan adalah asas pelayanan yang baik, yaitu asas yang memberikan pelayanan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi seluruh pelayanan publik itu harus jelas waktunya kapan. Misalnya waktu pelayanannya itu berapa? Sehari, 7 hari misalnya, atau berapa itu harus clear. Lalu prosedurnya seperti apa? Misalnya mulai dari loket 1, loket 2, loket 3, loket 4, loket 5, dan seterusnya. Kemudian biayanya juga harus jelas berapa. Apakah ada biaya atau tidak? Ya, misalnya free, ya harus disebutkan. Kalau ada biayanya, berapa misalnya 250.000 rupiah. Jelas, gitu ya. Eh, maka kalau ada biaya padahal seharusnya gratis, nah maka itu namanya adalah pungutan liar atau pungli, illegal levies. Yang kesembilan adalah asas-asas umum lain dapat diterapkan. Jadi ini yang saya sebutkan 8 asas plus gitu ya. Yang plus itu adalah asas-asas umum lain itu bisa diterapkan. Misalnya asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding. Jadi ada putusan di PN lalu ingkrah atau putusan pengadilan tinggi tidak dikasasi ya, jadi ingkrah di PT atau putusan Mahkamah Agung. Nah, kalau putusan-putusan ini misalnya
menganut asas-asas tertentu yang menjadi landasan putusannya, maka asas itu bisa digunakan, ya, baik oleh misalnya penegak hukum, hakim misalnya dalam rangka mau membuat keputusan, atau pejabat dan atau pejabat administrasi negara, atau bahkan legislatif ya, atau masyarakat luas bisa mengacu AUPB tersebut. Eh, jadi itu hal yang berkaitan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Demikian kuliah saya pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi kesempatan kuliah berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.